cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari
acara peresmian dan penghabisan gedung gereja GKI Paulus Sanoba hari ini dapat dilaksanakan dengan cuaca yang begitu baik karena anugerah dan perkenanan Tuhan saja. Yang kami kasihi dalam kasih Kristus, Badan Pengurus Sinode GKI di Tanah Papua, Bapak Wakil Ketua Dio Sinode GKI di Tanah Papua, kami sahabat dalam kasih Kristus, Bapak Pendeta Gustaf M. Mutoi MPH, yang kami kasihi dalam kasih Kristus, Ketua Badan Pengurus Badan Pekerja Klasis GKI Nabire, yang kami kasihi dalam kasih Kristus, para hamba Tuhan, Badan Majelis Jemaat dan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Kristus. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih sayang Tuhan. Hari ini kita semua boleh hadir dalam keadaan sehat mengikuti acara peresmian dan penghabisan gedung gereja GKI Paulus Sanoba. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah usaha pengawal berjaga-jaga. Kami akan membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, prosesi di gedung gereja lama. Doa di konsistori, ibadah singkat di gedung gereja lama. Kemudian prosesi membawa Alkitab dan alat-alat sakramen. Kedua, prosesi di depan pintu gereja yang baru, gedung gereja yang baru, penyerahan kunci gedung gereja dari Ketua Panitia Pembangunan kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Paulus Sanoba, selanjutnya kepada Badan Pekerja Klasis GKI Nabire, dan selanjutnya kepada Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Selanjutnya peresmian dan penandatanganan prasasti, kemudian penghabisan gedung gereja. Setelah itu kita akan masuk pada ibadah di dalam gedung gereja. Setelah ibadah, sambutan yang pertama adalah laporan Ketua Panitia peresmian gedung gereja GKI Paulus Sanoba, sambutan dan ramah tamah serta penutup. Kita akan mulai dengan ibadah singkat di gedung gereja lama GKI Paulus Sanoba. Kepada para pelayan dengan kasih Kristus kami persilakan. Akan memulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Saya persilakan jemaat. Kita bersama-sama dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 2.
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah dalam Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kenapa dipersilakan dulu? Paulus Sanova silakan berdoa.
kamu yang tahu bukan umat Allah, tidak kami, tetapi yang kami telah berubah. Kasihlah Tuhanmu dengan segala hati, dan dengan segala jiwamu, dan dengan segala akal budi. Juga hukum satu sama yang pertama, dan hukum kedua yang sama yang kedua. Kasihlah semua manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua inilah terkabung seluruh tentara dan tidak sekarang. Roh Kudus mampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sekarang.
Lonceng adalah tanda dari selesainya sebuah pembangunan sebuah gedung ibadah. Nah itu ketika lonceng ini tahu mesti bahwa gedung gereja dengan segala kelengkapan yang selesai dibangun dan siap untuk dipastikan. Dengan nama Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Lonceng yang menjadi tanda dari suara Tuhan memanggil umat-Mu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun. Kami hendak taruh di tempatnya menjadi tanda bahwa di sini selama-lamanya. Amin. Dari Ketua Panitia Pembangunan kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Paulus Sanoba. Untuk itu kami mengundang dengan kasih Kristus Ketua Panitia Pembangunan, kami persilakan untuk ke depan. Kunci gedung gereja baru yang sudah selesai dibangun 100%, dan kunci saya serahkan ke Ketua Majelis Jemaat untuk selanjutnya gedung yang digunakan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan kunci dari Ketua Majelis Jemaat GKI Paulus Sanoba kepada Badan Pekerja Klasis GKI Nabi. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus selaku Kepala Gereja, saya atas nama Ketua Jemaat GKI Paulus Sanoba dan bersama Majelis dan Warga Jemaat Paulus Sanoba mengucapkan terima kasih kepada panitia pembangunan dan UKA yang sudah bekerja keras dari awal pembangunan gedung gereja ini sampai selesai dan sampai hari ini
akan dihabiskan. Dan kunci ini saya terima dan kunci ini juga saya serahkan kepada Badan Pekerja Klasis Nabire. Selanjutnya penyerahan dari Badan Pekerja Klasis GKI Nabire kepada Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Dengan penuh rasa syukur bersama dengan seluruh jemaat GKI Klasis Nabire, para pelayan firman, calon pelayan firman, hadirin jemaat, pada hari ini kami mengucap syukur bersama-sama dengan jemaat GKI Paulus Sanoba, karena kami ada melihat Tuhan menggara bersama dengan jemaat ini untuk mempersembahkan satu bangunan rumah Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah Gereja Kristen Injil Tanah Papua Klasis Nabire untuk dipergunakan oleh persekutuan jemaat GKI Paulus Sanoba. Dan pada hari ini kami persembahkan satu bangunan gedung gereja ini sebagai aset Gereja Kristen Injil di Tanah Papua atas nama seluruh jemaat GKI Klasis Nabire. Kunci gereja yang sudah selesai dibangun telah diserahkan pada saya sebagai wakil ketua Badan Pekerja Sinode di Papua mewakili Badan Pekerja Sinode. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah menopang pembangunan rumah Tuhan ini. Saudara-saudara akan dapat berkat dan umur panjang dari Dia yang Maha Tahu itu. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan prasasti oleh pelaksana tugas Sekda Kabupaten Nabire atas nama Bupati Nabire dan Badan Pengurus Sinode Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua yang akan ditandatangani oleh Wakil Ketua II Sinode GKI di Tanah Papua, Bapak Pendeta Gustav M. Butoi MTH. Dengan kasih Kristus kami persilakan. Maju dong. Terima kasih. Saya tanda tangan mewakili Bupati Kabupaten Nabire, dan semoga setelah selesai pembangunan ini boleh menjadi tempat pelayanan yang prima dan boleh dituntun dan diberkati Tuhan sehingga gedung gereja ini semakin bertambah jemaatnya dan semakin memberikan pelayanan yang setia di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, secara khusus pada jemaat yang ada di gereja jemaat GKI Paulus Sanoba. Saya tanda tangan dan kita memberikan doa bersama, semoga semakin menjadi tempat pelayanan kepada Tuhan dan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Bapak Ibu tamu undangan dan jemaat Tuhan, disilahkan berdiri. Kita sama-sama menyaksikan penandatanganan prasasti. Yang pertama oleh PLT Sekda Kabupaten Nabire atas nama Bupati Bapak Yulianus Pasang SPD MPB. Selanjutnya penandatanganan oleh Badan Pekerja Sinode di Tanah Papua yang akan ditandatangani oleh Wakil Ketua II Sinode GKI di Tanah Papua. Jadi Bapak Sekda, Bapak tidak mewakili. Itu karena kamu begini, Bapak yang bertangan karena Tuhan yang di surga. Ya. Jadi Bapak PLT Sekda yang menandatangani dan meresmikan itu. Tidak atas nama.
Tuhan menolong jemaatnya di sini dan semua orang yang menyaksikannya hari ini. Terima kasih Bapak Peliti Sekda dan Bapak Wakil Ketua Dewan Sinode, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya peresmian Gereja Baru Jemaat Paulus Sanoba oleh Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Nabire. Salam, terima kasih. Saya hari ini secara resmi saya gunting tanda bahwa gereja ini akan mempersatukan jemaat, tetapi juga mempersatukan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire bersama-sama bahu-membahu untuk menjalankan daripada tugas yang diemban oleh pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini, dan semoga setelah digunting Tuhan memberkati pelaksanaan dan seluruh jemaat. Saya gunting secara resmi. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan pelepasan burung merpati serta balon gas. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Dilanjutkan dengan pentabisan gedung gereja baru. Pendeta Gustav M. Utoy MTH. Bapak-bapak yang ada di ini mohon turun ke bawah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dalam nama Tuhan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Penyelamat dunia, dan dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, gedung gereja ini ditabiskan untuk kebaktian kepada Allah yang hidup, supaya namanya tinggal di tengah-tengah jemaat di sini, jemaat GKI Paulus Sanoba Klasis Nabire, dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Jemaat datang beribadah, menyembah, bersujud dan bersyukur kepadanya dalam segala perkara hidup dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk memasuki rumah Tuhan. Gedung gereja baru pintu gedung gereja baru telah dibuka, dan prosesi pengantaran alat-alat sakramen ibadah memasuki gedung ibadah.
Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 123 pada bait pertama dan baitnya yang ketiga. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Hai bertepuk tangan dan tarik. Pembacaan firman Tuhan mendasari dan melandasi perjalanan persekutuan Jemaat GKI Paulus Sanoba dalam peresmian dan pentabisan gedung gereja baru di hari ini. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah sendiri yang bermaksud bagi gereja, yang memimpin gereja dengan firman dan roh, yang menghimpunkan kami dalam persekutuan di saat ini, sehingga kami datang bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja melalui badan pekerja sinode, badan pekerja klasis, para tukang, jemaat, para donatur untuk menghadirkan kebaikan dengan hadirnya gedung gereja yang baru Paulus Sanoba. Kebenaran firman Tuhan akan kami refleksikan bersama, menggugah kami pasca perayaan 1 abad nubuatan Domine Ishak Samuel Keili. Amin. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
bagi kita dalam syukur peresmian dan pentabisan gedung gereja yang baru. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Peresmian dan pentabisan gedung gereja Paulus Sanoba dilakukan pasca 100 tahun pembuatan Domine Ishak Samuel Keynes. Karena itu pembacaan ini pengantarnya adalah sesungguhnya siapa yang bilang kita miskin? Masa bodoh, kekafiran, sesungguhnya yang baru telah datang. Tidak ada kata kemiskinan di dalam gereja ini. Kita semua memberi dari kelimpahan dan kekayaan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, alasan dalam beberapa jurnal dan media Kompas, tanah Papua yang kaya dengan gunung-gunung dan tambangnya, sungai-sungai, hutan, laut, gunung-gunung dan sumber daya alam. Faktor utama penyebab kita dikatakan miskin karena meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah karena kondisi geografis. Yang kedua adalah karena topografi, banyak daerah-daerah terpencil. Pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, layanan kesehatan terbatas dan aksesnya terputus. Selain itu, tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) yang rendah dan akses rumah tangga ke sanitasi yang tidak layak sehingga dikatakan Papua miskin. Dalam tema refleksi, memberi dengan hati yang tulus. Pentingnya menggambarkan hubungan orang percaya dengan Tuhan adalah persembahan. Status sosial seorang turut mempengaruhi orang memberi persembahan. Bahkan ia kaya, maka tentu persembahan yang diberikan akan lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Dan hidup terbatas dari kekurangan dan keterbatasan. Jadi banyak atau sedikit persembahan yang diberikan sangat tergantung dari kualitas relasi dalam tanda ucapan syukur sebagai bentuk persembahan jemaat GKI yang berkualitas. Orang yang datang ke bait Allah dan memasukkan persembahan di peti yang disediakan. Pertama orang kaya dan kedua orang miskin. Persembahan. Tentu hal ini tidak menyenangkan Bapak Ibu. Kalau orang kaya memberi di dalam kelimpahan. Tetapi apakah dasar dan alasan orang kaya itu memberi? Mereka Yesus tidak menyebut alasannya kecuali dikatakan bahwa orang-orang itu kaya. Jadi alasan utama adalah karena mereka kaya. Dan berikan uang itu adalah alasan yang menjadi dasar mereka memberikan banyak uang. Kaya memasukkan jumlah yang besar. Karena kaya maka memasukkan jumlah yang besar. Kalau tidak kaya mungkin belum tentu memasukkan banyak uang. Bisa saja karena tidak kaya, maka uang yang dimasukkan dalam peti tidak banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku yang memberi kepada Tuhan dalam kualitas ini. Jadi persembahan orang kaya itu tidak bersifat teosentris, mengikuti kehendak Tuhan, melainkan selera manusia. Persembahan dalam jumlah yang besar diberikan orang kaya itu tidak berpusat pada Tuhan, melainkan berpusat pada manusia dan kekayaannya. Persembahan kepada Tuhan seharusnya dan sesungguhnya berpusat pada Tuhan dan bukan pada manusia. Kepada Tuhan itu harus berdasarkan kesadaran
kebaikan-kebaikan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara tanpa disadari, persembahan orang Kristen, persembahan warga jemaat GKI masih bersifat kemanusiaan kita. Belum berpusat pada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga memberi persembahan kita masih berdasarkan pertimbangan. Ada kebiasaan kita memberi, kalau mau pergi ke gereja harus tukar uang lebih dulu, supaya ada uang kecil untuk persembahan. Di balik tindakan ini, saudara-saudara yang dikasihi, ada pertimbangan kepentingan manusia. Janda miskin yang datang ke bait Allah dan turut memasukkan persembahan ke dalam peti. Yesus menyaksikan perempuan janda miskin itu memasukkan uang ke dalam persembahan dan menurut memberi lebih banyak dari orang-orang kaya. Nah, di sini saya ingat kata-kata Keynes. Kita ini baru pulang semua dari Wondama. Apa yang pendeta bawa dari Aitumieri? Saya bawa kata-kata Keynes. Kesukaan itu lebih berharga dari emas dan permata. Semakin banyak kamu memberi, maka semakin banyak sisanya bagi kamu. Itu Keynes. Semakin banyak kamu memberi, maka semakin banyak sisanya bagi kamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 43. Jadi saudara-saudara, janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti. Orang-orang kaya pun tidak dapat dibandingkan dengan janda miskin itu. Itu uang receh terkecil. Tetapi ini semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Ayat 44. Mengapa Yesus menyebut janda miskin itu memberi lebih daripada orang-orang kaya? Padahal ia hanya memberi uang receh terkecil. Dan ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya. Janda miskin ini tidak hidup dalam kelimpahan, berbeda dengan orang-orang kaya yang hidup dalam kelimpahan, sehingga sekalipun memasukkan jumlah yang besar dalam peti, tetapi tidak khawatir menjadi kekurangan, sebab kaya dan hidup dalam kelimpahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, warga GKI seringkali tanpa disadari memiliki mental seperti orang kaya itu, menggantungkan kehidupan pada kekayaan yang dimiliki. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, ada kebiasaan pada orang Kristen, kalau mau ke gereja harus tukar uang supaya ada uang kecil untuk persembahan. Ada alasan apa di balik tindakan tukar uang sebelum ke gereja? Supaya tetap ada uang yang tersedia untuk membelanjai kebutuhan hidup di waktu yang akan datang. Saudara-saudara, persediaan uang dan kekayaan menjadi jaminan kelangsungan hidup di hari esok. Ini sesungguhnya bukan tipe dan cara hidup warga GKI. Sebab sejak GKI berdiri 26 Oktober 1956, dalam gereja ini kita semua mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, yang memerintah gereja dan memelihara gereja dengan firman dan rohnya. Dan warga GKI ada di dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Maka masa depan hidup kita tidak ditentukan pada kekayaan yang kita miliki,
tetapi pada pemeliharaan Tuhan. Itu alasannya janda miskin itu memberi dari sisa nafkahnya. Dia tahu bahwa Tuhan memelihara dia. Pengakuan GKI. Saudara-saudara yang dikasihi, oleh sebab itu sebagai warga jemaat GKI, memberi persembahan bukan berdasarkan banyaknya kekayaan yang dimiliki, melainkan berdasarkan hati yang sepenuhnya dalam rasa syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan persekutuan kita. Atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pemberian persembahan dalam GKI masih bersifat keakuan. Seluruh warga jemaat GKI, secara khusus warga jemaat GKI Paulus Sanoba Klasis GKI Nabili, tidak boleh ada pertimbangan kepentingan manusia, melainkan berdasarkan keyakinan karena iman akan Tuhan yang menyediakan dan memberi apa dari persembahan dan komitmen seluruh warga jemaat GKI Paulus Sanoba, yaitu pelayanan yang berdasarkan panggilan Tuhan, bukan berdasarkan pertimbangan manusia. Karena itu dalam pekerjaan pelayanan dilaksanakan oleh para pejabat gereja, penatua, siamas, pendeta, guru jemaat, guru Injil, pengajar disebut tugas panggilan. Kita dipanggil Tuhan dan ditugaskan dalam gereja ini. Mengatakan kepada jemaat GKI Paulus Sanoba, sesungguhnya yang baru telah datang. Kita hidup di tanah yang kaya, di dalam kemiskinan kita. Tetapi kita menyambut satu abad yang baru dengan memberi dari segala yang kita miliki.